Pengertian teks cerita diri atau personal. Teks cerita diri atau personal adalah teks yang menceritakan kehidupan seseorang atau orang lain dengan segala aktivitas yang dilakukan. Secara garis besar, teks cerita diri menjelaskan secara detail mengenai pribadi penulis dalam mendeskripsikan diri. Menurut Idris dan kawan-kawan, teks cerita diri berisi karangan yang menjelaskan sebuah objek, tempat, dan peristiwa tertentu yang dapat dirasakan, dicium, didengar, maupun dilihat oleh pembaca. Sedangkan menurut Suwarna, teks cerita diri merupakan rangkaian paragraf yang menggambarkan suatu objek atau tempat. Dan menurut Kosasi, teks cerita diri adalah teks yang memiliki kaidah kebahasaan dengan menggunakan rujukan kata-kata, kata kopula, kata kerja material, dan kata-kata yang bersifat emosional. Kesimpulannya adalah, teks cerita diri atau teks personal adalah teks yang menceritakan kegiatan atau aktivitas dalam menjalani kehidupannya. Teks ini secara garis besar menjelaskan secara detail gambaran objek, benda, tempat, atau peristiwa yang dapat dirasakan, dilihat, ataupun didengar oleh pembaca. Fungsi dari teks cerita diri atau personal. Adapun fungsi teks cerita diri atau personal menurut Harsiati dan kawan-kawan yaitu menjelaskan atau memberi gambaran objek dengan cara merinci objek secara subjektif dan dari sudut pandang penulis. Menurut Waluyo, fungsi dari teks ini memaparkan suatu objek, kejadian, atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan apa yang dipaparkan oleh penulis. Menurut Hermaditoyo, fungsi teks cerita diri ini bagi pembaca agar dapat merancang kemampuan dalam membangun pemahaman dalam wujud kalimat. Sedangkan menurut Mahsun, fungsi dari teks untuk menjelaskan ranah keterampilan dan sikap dalam bentuk mendeskripsikan diri sendiri dalam bentuk tulisan. Kesimpulan dari fungsi dari teks ini secara garis besar adalah untuk merinci atau memaparkan sebuah gambaran objek secara emosional sehingga pembaca dapat merasakan apa yang dibaca mengenai si penulis atau apa yang ditulis oleh penulis. Ciri-ciri teks cerita diri atau personal. Menurut Abdul Rani dan kawan-kawan, ciri-ciri dari teks cerita diri ditandai atau terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu penggunaan kata atau ungkapan yang bersifat deskriptif. Yang kedua, tidak menggunakan kata-kata yang bersifat evaluatif dan abstrak. Sedangkan menurut Keraf, ciri-ciri dari teks cerita diri terdiri dari 3 poin. Yang pertama, berisi perincian sehingga objeknya seolah-olah terpampang di depan mata pembaca. Yang kedua, dapat menimbulkan kesan dan daya hayal pembaca. Dan yang ketiga, berisi penjelasan yang menarik minat pembaca atau perhatian orang lain. Sedangkan menurut Amiruddin Alia, ada 3 prinsip dalam menulis teks deskripsi. Yang pertama yaitu dalam penulisan deskripsi ada kesan yang lebih jelas. Yang kedua, penulisan deskripsi diri bisa objektif atau subjektif. Yang ketiga, tujuan dari penulisan yaitu melibatkan pembaca bisa membayangkan apa yang dibaca. Menurut Semi, ciri-ciri dari teks cerita diri terdapat 5 poin. Yang pertama, dapat membentuk imajinasi pembaca. Yang kedua, memperlihatkan detail. Yang ketiga, disampaikan dengan kata-kata yang menarik. Dan yang keempat, memaparkan sesuatu yang dapat dirasakan, didengar, ataupun dilihat pembaca. Yang kelima, penyampaiannya lebih banyak menggunakan susunan ruang. Kesimpulan dari ciri-ciri teks cerita diri adalah dari terletak bagaimana teks ini mendeskripsikan diri penulis ataupun objek yang ditulis oleh penulis sehingga apa yang dituliskan dapat dirasa atau dilihat oleh pembaca. Struktur dari teks cerita diri atau personal. Struktur dari teks cerita diri atau personal ini menurut Kosasi, struktur dari teks deskripsi sebagai berikut. Pertama, judul yang dipakai untuk buku menyiratkan sedikit dari bagian buku. Yang kedua, deskripsi umum. Pada bagian ini, teks menjabarkan secara umum apa yang dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, deskripsi bagian. Dalam bagian ini, dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan gambaran yang jelas. Menurut Hermaditoyo, memiliki 3 unsur sebagai struktur pembangunannya, yaitu sebagai berikut. 1. Identifikasi, kedua klasifikasi, dan ketiga bagian deskripsi. Menurut Emi Emilia mengemukakan bahwa struktur teks deskripsi diri memiliki beberapa bagian penting, yaitu
Yang pertama, general statement, yaitu menyatakan sesuatu yang akan dideskripsikan, dan yang kedua, description. Bagian ini akan mendeskripsikan topik yang akan diceritakan. Menurut Peter Knapp dan Megan Watkins, menjelaskan secara umum, struktur teks deskripsi diri terdiri dari penjelasan sesuatu secara umum, pengklasifikasikan, dan pembahasan yang dideskripsikan oleh penulis. Kesimpulannya, pada umumnya, struktur dari teks cerita menjelaskan bagaimana cara menstruktur teks cerita diri atau personal, baik bagaimana struktur judul, bagaimana mengidentifikasi, bahkan mengklasifikasi. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi atau personal. Adapun langkah-langkah menyusun teks deskripsi atau personal menurut Akadia, yang pertama, menentukan tema, kedua, menetapkan tujuan penulis, ketiga, mengumpulkan bahan, yang keempat, membuat kerangka karangan. Menurut Zainur Rahman, langkah-langkahnya meliputi sesuatu yang dapat dideskripsikan, yakni benda, tempat, dan manusia. Menurut Ahmad dan Alek, langkah-langkah menulis teks cerita diri ada beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan atau preparation, yaitu membuat kerangka tulisan. Yang kedua, menulis, percaya diri akan apa yang ditulis. Yang ketiga, editing, membaca keseluruhan, pastikan tidak ada kesalahan kata, tanda baca, dan tanda hubung. Menurut Mahsun, hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menghasilkan teks diperlukan data, informasi, atau fakta. Kesimpulannya adalah, langkah-langkah dari menyusun teks cerita diri ini dimulai dengan penentuan tema atau objek yang akan dideskripsikan dan data yang telah didapatkan sesuai dengan fakta yang ada. Pengertian teks wawancara. Menurut Sugiono tahun 2017, teks wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Menurut Moleong tahun 2016, halaman 186, wawancara adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu dengan adanya hal yang ditulis. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan. Suatu wawancara perlu memerlukan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, urutan pertanyaan, beberapa penting pertanyaan itu, waktu wawancara, dan bagaimana merumuskan pertanyaan. Hal ini disebut sebagai teks wawancara. Menurut Nopi tahun 2019, teks wawancara merupakan proses pengumpulan referensi yang dilakukan dengan cara mengambil data dari berbagai sumber yang terkait, terpercaya, buku-buku dari para ahli, dan jurnal nasional maupun internasional. Menurut Mujahid tahun 2018, teks wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks wawancara adalah jenis teks yang di dalamnya terdapat kegiatan tanya jawab terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian agar mendapatkan keterangan atau pendapat mengenai suatu hal yang diperlukan untuk tujuan tertentu dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Fungsi teks wawancara menurut Sugiono tahun 2017 menyatakan bahwa teks wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Menurut Magnifar 2020,
Fungsi teks wawancara yaitu agar terhindar dari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Informasi atau data dari hasil wawancara menjadi pelengkap informasi awal. Menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Mendapatkan informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan juga mendalam. Memperoleh informasi dan data yang objektif dan berimbang. Menurut Zaki tahun 2019, fungsi teks wawancara ialah untuk mendapatkan informasi dari sumber atau responder yang ditangani untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Menurut Tommy tahun 2018, fungsi dari teks wawancara yaitu menghindari kesalahan dan simpang siur informasi atau data yang luar biasa. Informasi wawancara juga asing melengkapi informasi awal dari pendapat. Informasi yang lengkap, akurat, jujur, dan terpercaya merepresentasi kemungkinan perspektif baru tentang suatu masalah. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa fungsi teks wawancara yaitu agar seseorang memperoleh dan menggali informasi dari responden atau narasumber dengan cara yang lebih komprehensif, akurat, jujur, dan terpercaya, serta mendapatkan informasi dan data yang objektif dan berimbang dengan keadaan yang sebenarnya. Ciri-ciri teks wawancara menurut Textbert dalam buku Sugiono tahun 2017 halaman 233 mengemukakan beberapa ciri-ciri teks wawancara, yaitu 1. Teks wawancara terstruktur, 2. Teks wawancara semi struktur, dan 3. Teks wawancara tidak berstruktur. Menurut Singh tahun 2002 menyatakan ada 2 ciri-ciri teks wawancara, yaitu teks wawancara formatif dan teks wawancara informatif. Menurut Aris Kurniawan tahun 2020, ciri-ciri teks wawancara yaitu wawancara secara personal atau pribadi dan wawancara secara telepon. Menurut Novi tahun 2019, ciri-ciri dari teks wawancara yaitu proses pengumpulan referensi dilakukan dengan cara mencari data dari sumber-sumber terkait yang terpercaya berupa buku-buku para ahli dan jurnal-jurnal baik jurnal nasional maupun internasional. Materi hasil pengumpulan yang diperoleh ditranskrip dan dianalisis. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa ciri-ciri teks wawancara adalah jenis teks yang tanya jawab yang dilakukan 2 orang dengan cara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta sesuai dengan keadaan sebenarnya. Struktur teks wawancara menurut Harjana tahun 2017, struktur teks wawancara yaitu 1. Awal, opening atau beginning, ialah permulaan wawancara dan merupakan orientasi tentang apa yang akan dibicarakan. Kedua, tengah, millet atau body, ialah tubuh wawancara dan merupakan bagian pokok dari wawancara. Ketiga, ada penutup, end atau closing, kesimpulan penutup wawancara. Tindak lanjut wawancara atau follow up merupakan penutup wawancara pada akhir dari wawancara. Menurut Birnot tahun 2001, teks wawancara sebagai metode pengumpulan data studi hipotesis perlu digunakan untuk menggambarkan satu proses yang digunakan peneliti dalam memfasilitasi wawancara. Menurut Sugiono tahun 2017, teks wawancara yaitu menentukan tema, menyusun daftar pertanyaan, menentukan narasumber, menyediakan sarana dan prasarana, serta menyusun hasil wawancara. Menurut Moleong tahun 1999 halaman 135, struktur teks wawancara langsung secara tatap muka untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bisa menjelaskan masalah penelitian.
Jadi, dapat saya simpulkan bahwa struktur teks wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menyusun atau membuat studi hipotesis, di mana di dalamnya terdapat tema wawancara, sejumlah pertanyaan terkait dengan yang ingin diwawancara, ketika berwawancara, sarana dan prasarana ketika berwawancara, serta hasil dari wawancara. Langkah-langkah teks wawancara menurut Ekosasi dalam Hari Wibowo pada bukunya tahun 2020, langkah-langkah teks wawancara mengenal pasti isu atau tokoh untuk diprofilkan, artinya mencari tahu apa permasalahan yang hendak diwawancara terlebih dahulu sebelum melakukan pewawancara. Memilih sumber yang jelas agar kita tidak kebingungan dalam proses wawancara. Kita harus mencari sumber-sumber yang jelas, menentukan tujuan wawancara, mendapatkan janji temu. Menurut Moleong tahun 2016, langkah-langkah teks wawancara yaitu pewawancara yang akan menyiapkan suatu wawancara perlu membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, urutan pertanyaan, seberapa penting pertanyaan itu, waktu wawancara, dan bagaimana merumuskan pertanyaan. Menurut Aris Kurniawan tahun 2020, langkah-langkah teks wawancara yaitu menentukan topik wawancara, menentukan tujuan dari wawancara, menyusun daftar pertanyaan, menentukan sumber yang ditujukan, melakukan wawancara, mencatat pokok-pokok wawancara, menyusun laporan wawancara. Menurut Sustrisno Hadi tahun 1989, langkah-langkah teks wawancara yaitu dengan menentukan topik, tujuan, menyiapkan pertanyaan, mencari narasumber, mencatat pokok-pokok penting, serta menyusun hasil laporan wawancara. Jadi dapat saya simpulkan bahwa langkah-langkah teks wawancara adalah tahapan-tahapan yang akan disiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara sebelum melakukan wawancara kepada seseorang, di mana dalam hal ini pewawancara akan menyiapkan semua pertanyaan, menentukan topik wawancara, mencari narasumber, mencatat pokok-pokok penting yang disampaikan oleh responder atau narasumber, serta menyusun hasil dari wawancara tersebut. Contoh teks wawancara yang berstruktur. Awalannya, Sabri. Hai Sarma, apa kabar kamu? Sabri. Hai Sabri, alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu? Pertengahannya, Sabri. Saya mau tanya tentang universitas yang ada di Makassar. Sarma. Menurut saya, universitas yang ada di Makassar cukup banyak. Ada yang swasta, politeknik, kedinasan, dan negeri. Sabri. Kalau universitas negeri yang paling terkenal di Makassar apa? Sarma. Universitas negeri yang cukup terkenal di Makassar yaitu ada Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar. Sabri. Untuk akreditas kampusnya apa? Sarma. Akreditas kampusnya jangan ditanya lagi, pasti A dong. Sabri. Jurusan yang paling banyak diminati untuk tahun kemarin apa? Sarma. Kalau berbicara tentang jurusan, kemarin di Universitas Hasanuddin dan juga Universitas Negeri Makassar yang paling banyak diminati yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan juga hukum. Sabri. Jumlah yang diterima kemarin di Universitas Hasanuddin dan juga Universitas Negeri Makassar berapa banyak? Sarma. Untuk Universitas Hasanuddin sebanyak 1.200 mahasiswa, dan untuk Universitas Negeri Makassar sendiri ada 1.150 mahasiswa.
Ya tergantung dari orangnya sendiri mau ikut apa tidak dalam pemilihan kampus itu, yang mana yang baik, mana yang tidak. Sabri, berarti untuk penerimaan mahasiswa tahun lalu lebih banyak di Universitas Hasanuddin ya? Sarma, iya, Universitas Hasanuddin Nusin sedikit lebih besar dari Universitas Negeri Makassar. Bagian penutupnya, Sabri. Jadi untuk itu lebih baik saya nanti mempertimbangkan dulu ya apa yang ingin saya pilih. Terima kasih untuk informasi yang diberikan Sarma. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Tripto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks pidato persuasif. Apa itu teks pidato persuasif? Menurut Kosasih dan Wibowo tahun 2020, teks pidato persuasif adalah teks yang menyampaikan gagasan secara lisan kepada orang lain yang isinya berupa ajakan. Untuk mencapai tujuan teks itu, pembicara mengumpulkan data-data dan fakta yang berguna untuk meyakinkan orang lain agar ikut mencapai tujuan dari pidato secara sukarela. Menurut Nurjan dan kawan-kawan tahun 2016, pidato adalah menyampaikan gagasan, ide, tujuan, pikiran, serta informasi dari narasumber kepada para audiens secara lisan. Pidato diartikan sebagai seni membujuk atau mempengaruhi orang lain. Menurut Rusman Shah tahun 2020, pidato persuasif yang baik itu adalah teks pidato yang bertujuan agar menarik perhatian, mempengaruhi, membujuk audiens sehingga mereka setuju dan mau mengikuti tujuan yang disampaikan. Isi pidato harus wajar, logis, serta masuk akal dan dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari penulis teks pidato tersebut. Menurut Altikitri tahun 2016, kata persuasif yaitu penjelasan dengan berbagai cara, seperti mempengaruhi, meyakinkan, dan memanipulasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks pidato persuasif adalah teks yang menyampaikan gagasan dan ide kepada orang lain yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain yang membaca teks atau mendengarkan pidato agar mengikuti tujuan dari teks yang disampaikan secara sukarela. Fungsi dari teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif menurut Nabilah memiliki fungsi untuk mengajak para pembaca agar mengikuti dan melakukan hal yang disampaikan di dalam teks tersebut. Menurut Rusman Shah tahun 2020, pidato persuasif berfungsi untuk menarik dan mengajak perhatian publik agar mau melakukan sesuatu yang bermanfaat dan mencapai tujuan dari teks pidato tersebut. Jadi, pidato persuasif merupakan salah satu metode yang efektif untuk bertindak lebih baik dan kreatif. Biasanya, pidato ini ditemui dalam kegiatan atau acara-acara yang mendatangkan audiens. Kemudian, menurut Altikitri tahun 2016, pidato persuasif itu bergantung pada komunikasi, menciptakan, mengubah atau memperkuat sikap dan perilaku adalah tujuan utama.
dari pengiriman pesan kepada audiens tersebut. Setelah itu, menurut Nurjan dan kawan-kawan tahun 2016, fungsi dan tujuan dari teks pidato persuasif adalah yang pertama informatif, yaitu bertujuan untuk memberikan laporan, informasi, pengetahuan atau sesuatu yang menarik untuk orang lain. Yang kedua, persuasif dan instruksif, bertujuan untuk mempengaruhi, mendorong, meyakinkan, dan mengajak para pendengar untuk melakukan sesuatu hal dengan sukarela. Yang ketiga, edukatif, yaitu berupaya untuk menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Yang keempat, entertain, bertujuan memberikan penyegaran kepada para pendengar atau audiens atau yang membaca dari teks pidato persuasif tersebut, serta membuat para pembaca atau pendengar senang dan puas dengan pidato yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks pidato persuasif. Jadi, menurut Rusmansyah tahun 2020, ciri-ciri teks pidato persuasif yaitu isi dari teks pidato itu harus berlandaskan pada argumentasi yang masuk akal, logis, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Sarifullah tahun 2020, ada dua faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara atau keefektifan dalam menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Nah, yang faktor kebahasaan ini masuk di dalam yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata atau diksi. Yang kedua, penggunaan intonasi dan banyaknya kalimat yang ada di dalam pidato. Yang ketiga, strukturnya pidato itu harus jelas. Yang kedua yaitu ada faktor non-kebahasaan, yaitu berupa sikap, kesompanan, kelancaran, percaya diri, terus menguasai materi, gestur, mimik, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Kosasih dan Wibowo tahun 2020, teks pidato persuasif ditandai dengan kata-kata harus, penting, sepantasnya, dan kerja imperatif atau kata kerja imperatif. Jadikanlah. Kata-kata sejenis juga seperti atau larangan seperti jangan. Terus kemudian saran seperti sebaiknya, hendaknya, dan himbauan seperti waspadalah. Kaidah kebahasaan yang menandai teks pidato persuasif yaitu memakai kata-kata pernyataan secara langsung atau sapaan orang kedua, seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, dan lain sebagainya. Kemudian memakai kata-kata formal yang bersangkutan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, memakai kata-kata hubung argumentatif, misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibat, dan oleh karena itu. Yang keempat, memakai kata kerja mental, yaitu diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, serta menyimpulkan, dan lain sebagainya. Yang kelima, memakai kata merujuk, seperti berdasarkan kata, merujuk pada pendapat, si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Nabilah tahun 2020, kaidah kebahasaan dari teks persuasif yaitu kalimat yang mendominasi teks persuasif tersebut, seperti kalimat pernyataan, saran, ajakan, dan arahan. Menurut Al-Tigitri tahun 2016, bahasa yang digunakan untuk membujuk melalui cerita dan cara lain menciptakan analogi di mana pembujuk meyakinkan audiens mereka melangkah antara situasi sebelumnya dan situasi saat ini.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri teks pidato persuasif itu yang pertama, teks pidato persuasif itu harus berstruktur. Yang kedua, teks pidato persuasif itu harus pilihan katanya baik, atau diksi, pemilihan kata yang ada di dalam teksnya itu harus benar, sesuai dengan keadaan atau materi yang dibahas atau ajakan yang disampaikan. Kemudian memakai kata-kata pernyataan langsung atau sapaan orang kedua seperti hadirin, saudara-saudari, adik-adik sekalian, bapak ibu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memakai kata formal yang bersangkutan dengan topik yang dibahas, kata-kata formal. Yang ketiga, memakai kata hubung argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, yaitu memakai kata kerja yang diharapkan. Ya, kata kerja diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan, yaitu disebut dengan kata kerja mental. Kemudian memakai kata merujuk seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain sebagainya. Kata kerja merujuk ini bisa juga menurut si A, si B, si C, dan lain sebagainya, karena dia merujuk pada sesuatu atau pendapat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks pidato persuasif. Menurut Nabilah tahun 2020, teks pidato persuasif memiliki struktur yang pertama, pembuka, berisi salam, penghormatan, ucapan syukur. Yaitu contoh penghormatan tuh berupa ucapan hormat kepada, contohnya, tokoh-tokoh dan hadirin yang hadir. Urutan penyebutannya yaitu kalau di dalam instansi mulai dari pangkat yang tertinggi sampai yang terendah. Kalau di dalam masyarakat mulai dari tokoh masyarakat hingga yang di bawahnya. Itu harus ada urutan penyebutan atau penghormatan kepada orang lain. Nah, kemudian di yang kedua, isi. Isi ini berisi tujuan dan informasi yang penting untuk disampaikan. Jadi, isi ini berisi informasi yang penting. Informasi yang kita sampaikan di dalam pidato tersebut. Secara rinci, jelas, dan ada bukti atau data untuk menjadi pendukung dari teks pidato yang dijelaskan. Kemudian yang ketiga, penutup, berisi harapan dan doa agar yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar atau pembaca dari teks pidato. Dan penutup, salamnya penutup itu harus ada. Kemudian menurut Kosasih dan Wibowo tahun 2020, teks pidato persuasif memiliki struktur. Yang pertama, pengenalan masalah, berupa pengenalan atau penyampaian masalah yang menjadi dasar pembahasan. Yang kedua, rangkaian argumentasi berupa beberapa pendapat dan penulis, yaitu sama dengan sebelumnya, yaitu isinya. Rangkaian argumentasi itu isi. Kemudian yang ketiga, pernyataan penutup, yaitu ajakan untuk mengikuti opini yang disampaikan secara sukarela. Kemudian, menurut Lubis tahun 2018, dapat dimengerti, struktur tulisan pidato harus sistematis,
ya. Menurut Lubis ini agak berbeda, strukturnya harus sistematis. Mungkin sama ya dengan sebelumnya yang tadi, pendapat sebelumnya strukturnya sistematis, yaitu ada pembuka, isi, penutup. Pembuka yaitu awalan yang memulai pidato, isi itu tentang pokok bahasan yang ada di pidato, penutup itu berupa salam dan kesimpulan yang ada di dalam pidato. Kemudian berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa struktur dari teks pidato persuasif adalah: yang pertama, pembuka berisi salam pembuka seperti Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, itu salam pembuka. Yang kedua, ucapan penghormatan yang dimulai dari orang yang jabatannya paling dari tinggi ke rendah. Itu kalau dalam instansi. Kalau dalam masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat hingga bawah-bawahannya. Contohnya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Rektor atau Bapak Kepala Desa. Nah, yang kedua, yang saya hormati para tamu undangan atau yang saya hormati para panitia penyelenggara. Nah, yang ketiga ini bisa yang berbahagia, saudara-saudari atau bapak ibu atau adik-adik sekalian atau teman-teman yang saya cintai, itu bisa. Terus kemudian ucapan syukur. Ucapan syukur ini yaitu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul dan membaca atau mengkaji pidato atau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada hari ini kita sekalian masih diberi nikmat sehingga bisa berkumpul di mana, letaknya di mana, dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi yang pertama, ada pembuka ya. Nah, yang kedua ada isi. Isi ini berupa inti dalam pidato. Di dalamnya terdapat paparan dari pembicara atau yang disampaikan kepada para pembaca atau audiens. Jadi agar isi pidatonya ini mudah dimengerti, yang pertama menggunakan penanda. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Jadi isinya ini harus jelas agar bisa dipahami oleh pembaca atau audiens. Harus ada tanda-tandanya, kalau bisa dikasih tanda. Yang pertama, yang kedua, ada poin-poinnya. Terus yang kemudian ada penutup pidato. Penutup pidato ini bisa dimasukkan yaitu simpulan, kemudian permintaan maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Yang ketiga, salam penutup. Salam penutup ini bisa menjadi semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama, menurut Ernawati tahun 2019, sebelum menyusun pidato atau menyusun teks pidato persuasif, sebaiknya melakukan persiapan. Yang pertama, mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum. Yang kedua, mengetahui lama waktu atau banyaknya kalimat yang akan disampaikan di dalam teks pidato. Yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami. Tidak ada kata-kata ambigu, tidak ada kata-kata, kalau bisa ya tidak ada kata-kata ilmiah. Kalau bisa, kalaupun ada kata-kata ilmiah harus dijelaskan artinya agar bisa dipahami.
Kemudian yang keempat, mengetahui tema atau pokok pidato. Kemudian yang kelima, menyampaikan bahan-bahan atau perlengkapan pidato, atau menyiapkan bahan-bahan atau perlengkapan pidato. Setelah itu, menurut Ganesha tahun 2017, langkah menulis pidato yaitu menentukan topik dan tujuan pidato, yang kedua mengumpulkan materi dan bahan referensi, yang ketiga menyusun kerangka pidato, yang keempat menyusun teks pidato dari kerangka yang sudah dilihat, yang kelima menggunakan editing atau mempublikasi teks pidato. Menurut Lubis tahun 2018, langkah penulisan teks pidato dimulai dengan penetapan tema, menentukan judul, mengumpulkan data, menentukan struktur pidato, dan menulis pidato berdasarkan struktur. Jadi berdasarkan dari penjelasan beberapa ahli sebelumnya atau pendapat dari beberapa yang disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah menyusun teks pidato tuh, yang pertama, kita harus bisa menentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan referensi atau materi pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Yang keempat, membuat teks pidato dari kerangka yang sudah dibuat dengan menggunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami. Yang kelima, publish teks pidatonya. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang teks pidato persuasif. Judul yang saya ambil di sini adalah lunturnya budaya Indonesia di mata pemuda. Pembukaannya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di pembukaan ini ada kalimat salam. Ingat. Terus yang kedua, yang saya hormati di dalam pembukaannya, yang saya hormati Bapak Ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 012, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang saya sayangi, lagi saya banggakan siswa-siswi SD Negeri 012. Nah, yang ada jadi poin kedua pembukaan yaitu mengucapkan kalimat yang saya hormati sesuai dengan unsur kebahasaan yang sebelumnya, dari yang pangkatnya tinggi ke bawah-bawahnya. Kemudian ucapan syukur. Di pembuka itu harus ada ucapan syukur. Nah, ini di sini contohnya itu puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di kelas yang tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang penuh cahaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul, nah ini dijelaskan tema dari pidato di pembukaan. Itu ada penjelasan sedikit tentang tema pidatonya, yaitu lunturnya budaya Indonesia di mata pemuda. Budaya Indonesia merupakan warisan leluhur yang wajib kita lestarikan karena budaya Indonesia merupakan kegiatan bangsa ini yang tak ternilai harganya. Kemudian isinya itu ya sesuai dengan unsur kebahasaan sebelumnya. Isi itu di dalamnya ada pokok-pokok bahasan yang menjadi bukti penting serta ada bukti pendukung. Nah, di sini saya bacakan. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, di zaman modern ini banyak di antara para pemuda Indonesia
yang membanggakan serta mengidolakan budaya yang dihasilkan dari luar negeri seperti K-pop, band, dan boyband. Sedangkan budaya bangsa kita sendiri dianggap sebelah mata. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran untuk melestarikan budaya oleh para pemuda. Sekarang ini sudah semakin berkurang dibanding dengan zaman sebelumnya. Dulu pemuda banyak yang melestarikan atau mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Lunturnya budaya Indonesia oleh para pemuda dapat menyebabkan kepunahan budaya tradisional di masa yang akan datang. Apa yang menjadi kelemahan bangsa kita? Kelemahan bangsa kita adalah kurangnya pengenalan budaya tradisional dan bidang pendidikan serta kurangnya apresiasi terhadap seniman budaya tradisional. Di sini ada maka. Seperti yang ada di unsur kebahasan tadi, itu kalimat anjuran. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dan memelihara melestarikan budaya bangsa, terutama di bidang pendidikan. Terus di sini juga ada kalimat, oleh karena itu sebagai generasi muda di Indonesia, marilah kita melestarikan budaya di Indonesia dengan harapan agar Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi budayanya. Dan di penutup, sekian dari pidato saya. Nah, sesuai dengan strukturnya tadi, yaitu ada kalimat penutup, terus ada mohon maaf atau ucapan maaf, dan yang terakhir ada ucapan salam. Di dalam teks pidato yang saya jadikan contoh ini, di dalam di akhir isinya sudah ada kesimpulannya, yaitu oleh karena itu tadi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari bahasa atau materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.